Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Nur Sophia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2410201111. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi antropologi dan sosiologi pendidikan Islam, yaitu pada materi 14 dan 15. Yang pertama ada materi 14 yang berjudul Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Antropologi dan Sosiologi untuk Pendidikan Islam. Jadi, kebijakan pendidikan Islam ini tidak hanya dilihat sebagai aturan formal atau keputusan pemerintah tentang pendidikan agama, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang telah hidup di tengah masyarakat. Yang A. Analisis kebijakan pendidikan berbasis sosial budaya. Kebijakan pendidikan Islam berbasis sosial budaya berarti kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal masyarakat. Jadi pendekatan ini penting karena pendidikan Islam tidak hanya dan tidak bisa diberlakukan secara seragam di semua daerah. Setiap wilayah memiliki karakter, budaya, bahasa, adat, dan pandangan keagamaan yang beragam. Jadi, dari perspektif antropologi, kebijakan pendidikan Islam yang efektif harus dilihat kulturalnya, setting atau konteks budaya masyarakat. Contohnya itu di daerah yang memiliki tradisi pesantren kuat seperti di Jawa Timur. Jadi kebijakan pendidikan Islam sebaiknya tidak menghilangkan unsur kiai, tradisi mengaji kitab kuning dan sistem asrama. Sementara itu, di daerah perkotaan yang lebih modern, kebijakan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih terbuka terhadap teknologi dan inovasi pendidikan Islam. Yang B, ada regulasi dan tantangan kebijakan pendidikan. Jadi, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, baik oleh Kementerian Agama atau Kemenak maupun Kementerian Pendidikan. Jadi kebudayaan riset dan teknologi, beberapa regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan menjadi dasar hukum pelaksanaan pendidikan Islam. Contohnya seperti regulasi modern beragama dari Kementerian Agama yang menekankan pentingnya pendidikan Islam berlandasan toleransi, anti radikalisme, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dan yang terakhir, program digitalisasi madrasah yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran Islam agar santri dan siswa madrasah siap menghadapi tantangan era globalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Cukup sekian penjelasan saya pada materi 14. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Nur Sophia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2410201111. Baik, di sini saya ingin memenuhi mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Pendidikan Islam dengan materi 15 yang berjudul Solusi Berbasis Antropologi dan Sosiologi untuk Pendidikan Islam. A. Pendekatan sosiologi dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Pendekatan sosiologi berfokus pada hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan Islam dipandang bukan hanya sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai sistem sosial yang berintegrasi dengan nilai, norma, dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah sosial dalam pendidikan. Yang sosial membantu menemukan akar masalah pendidikan Islam, misalnya ketimpangan akses pendidikan antara daerah,
kota dan desa. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya ada pendekatan solutif melalui perspektif sosiologi. Jadi pendekatan sosiologi menawarkan beberapa sosial. Yang pertama, pendidikan berbasis komunitas. Yang kedua, kurikulum adaptif. Yang ketiga, pendekatan pendidikan untuk integrasi sosial. Yang B, implementasi konsep antropologi inovasi pendidikan Islam. Pendekatan antropologi memandang pendidikan sebagai bagian dari budaya manusia, yang artinya pendidikan Islam ini hanya memperhatikan nilai-nilai lokal, tradisi, bahasa, simbol, dan praktik keagamaan masyarakat agar lebih bermakna dan diterima. Yang pertama, pendidikan Islam kontekstual dalam berbasis budaya. Antropologi membantu pendidikan Islam menjadi relevan dengan budaya masyarakat setempat. Jadi nilai-nilai Islam tidak disampaikan secara baku, tetapi melalui simbol-simbol budaya yang sudah dikenal masyarakat. Contohnya itu seperti di Jawa, pendidikan Islam sering menggunakan wayang ya, tembang, dan selamatan sebagai media pembelajaran nilai-nilai moral dan akhlak. Yang C, itu ada sinergi antara antropologi dan sosiologi dalam pendidikan Islam. Untuk menciptakan pendidikan Islam yang efektif dan relevan diperlukan sinergi antara pendekatan antropologis dan sosiologis. Yang pertama ada pendekatan sosiologis yang memahami bagaimana masyarakat berintegrasi dengan lembaga pendidikan. Yang kedua ada pendekatan antropologis yang memahami makna budaya dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Jadi keduanya ini menghasilkan pendidikan Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan adaptif terhadap keragaman budaya, dan yang mendorong transformasi sosial yang berkeadaban. Contohnya itu seperti program madrasah yang berbasis budaya Nusantara. Di beberapa daerah di Indonesia itu menggabungkan pembelajaran Islam dengan pengenalan budaya lokal. Contohnya itu seperti program madrasah berbasis budaya Nusantara. Di beberapa daerah di Indonesia menggabungkan pembelajaran ini sebagai pengenalan budaya lokal. Contohnya itu seperti tari, musik, bahasa daerah, dan sambil mengajarkan toleransi dan modernisasi beragama. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang materi 15. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.